Seorang mu'alaf yang katanya dari kecil sudah punya cita-cita pendeta, dan bahkan sebelum TK saja kalau ditanyakan cita-citanya apa, dia bilang saya mau jadi pendeta, dan itu terwujud. Dan setelah dia udah besar udah jadi pendeta, malah makin bingung. Dan ketika dia berkhotbah dia bilang Yesus adalah Tuhan. Setelah khotbah malah dia mendapatkan keraguan bahwa Yesus bukan Tuhan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang seorang bapak tua yang berjenggot panjang. Ya teman-teman, makin panjang jenggot, makin goblok ya. Oke, teman-teman sekalian, di mana dalam pernyataannya itu dia mengaku sebagai seorang pendeta yang sudah berkhotbah sana sini, bahkan dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang pendeta. Dan sebelum TK saja ketika ditanyakan kepadanya apa cita-citanya, dia langsung bilang pendeta. Teman-teman, sangat miris ketika dia udah besar, udah terwujud cita-citanya jadi pendeta, dan dia mulai berkhotbah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setelah selesai berkhotbah, malah dia mendapatkan keraguan. Apa iya ya? Apakah Yesus Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, kenapa bisa mati? Ya, oke. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Selanjutnya saya masuk sekolah teologi sampai saya di tahbis. Jadi teologinya di Bandung juga? Enggak, di Medan. Ya, di Medan. Dari Bandung terus ke Medan. Ya, gitu. Jadi memang cukup unik, aneh gitu ya. Karena saya dari kecil memang cita-cita saya jadi pendeta. Oh iya. Dari kecil gitu. Jadi orang tanya saya, sebelum TK pun saya sudah bisa mengatakan, kalau orang tanya cita-citanya apa, pendeta gitu. Sampai besar. Jadi jadi pendeta itu terwujud ya, jadi gitu. Namun seiring waktu berjalan ada timbul selalu pertanyaan juga gitu kan. Contoh misalnya ketika saya menyampaikan khotbah gitu, cerita tentang Tuhan Yesus gitu kan. Yesus itu Tuhan, tapi nanti selesai itu ada pertanyaan lagi dalam hati, apa iya ya gitu. Nah jadi lebih kepada hal-hal yang logikanya gitu. Contoh misalnya Yesus itu Tuhan. Nah itu kan di dalam pengajaran Kristen kan seperti itu. Yeah. Lalu ketika Yesus itu mati di kayu salib, nah pertanyaannya, kok Tuhan mati gitu, nyawanya sama siapa? Loh, nyawanya tadi, nyawa Tuhan tadi siapa yang ngambil gitu kan? Jadi dilahirkan gitu kan. Itu memang istimewa luar biasa. Bunda Maria itu melahirkan Yesus tanpa ayah. Nah, tapi kan muncul lagi dia, ada hal yang lebih istimewa lagi. Siapa? Nabi Musa. Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Allah yang jadikan gitu kan. Nah, jadi itu yang semakin hari semakin menggiring kita bahwa kalau berlama-lama jadi problem. Nah itu dia teman-teman sekalian videonya yang kita sudah dengarkan bersama ya, sangat lucu sekali ya, dan menggelitik ya kalau memang benar dia seorang pendeta dulu ini. Karena saya ragukan teman-teman sekalian ya, saya sangat meragukan hal itu karena dari sikap bicaranya, bahkan sikap pemahaman tentang Tuhan Yesus saja yang mati di atas kayu salib itu tidak masuk akal kalau dalam hal itu dia meninggalkan kekristenan. Teman-teman, dia katakan tadi bahwa dari kecil sudah bercita-cita jadi pendeta. Akhirnya dia sekolah teologi di Sumatera, yaitu di Medan, tidak tahu Medan mana. Dan akhirnya ditabiskan menjadi seorang pendeta katanya dalam
Ya mungkin waktu singkat atau seperti apa. Yang jelas dia mengaku seorang pendeta. Dan yang lucunya adalah ketika dia menjelaskan tentang Yesus yang adalah Tuhan ketika dia berkhotbah. Lalu dia selesai berkhotbah, dia mendapatkan keraguan-raguan bahwasanya kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus bisa mati disalibkan? Siapa yang mengambil nyawa Yesus? Nah, hal ini teman-teman sekalian, mari kita memberikan jawaban kita. Yesus memiliki dua natur teman-teman sekalian. Yang pertama, natur manusia dan natur ilahinya atau natur Allahnya, ketuhanannya. Dua natur inilah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Namun saudara-saudari kita yang dari Islam, para pemimpin-pemimpin Islam, mereka hanya melihat natur manusianya. Ya, jadi Yesus itu manusia. Karena menurut mereka teman-teman sekalian, Allah mereka itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tidak bisa disamakan dengan itu. Makanya mereka demo, makanya mereka itu buat pernyataan sikap yang menyerupakan Allah, jadi harus ditangkap ya, demo kemana-mana. Katanya penistaan agama. Padahal dalam kekristenan sendiri, ya sebelum Islam sudah banyak sekali kita melihat Allah menjadi manusia, menyatakan dirinya kepada Abraham dalam bentuk manusia. Bahkan dia dalam bentuk api, dia menampakkan dirinya kepada Nabi Musa. Ini tak ada mustahil. Itu bukti bahwa Allah itu maha kuasa ketika dia bisa berwujud apapun, apalagi menjadi seorang manusia. Sangat bisa. Yang tidak bisa adalah ketika manusia menjadi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi manusia, itu sangat bisa. Itu tidak ada susahnya kepada Tuhan. Dia maha kuasa kok, bisa aja apapun dia bisa. Mau jadi apa, itu bisa. Karena Allah tidak bisa dibatasi. Nah saudaraku sekalian, kok Tuhan bisa mati katanya? Ya, siapa yang mengambil nyawa Yesus? Ini yang dia bingung sehingga dia mu'alaf, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Padahal teman-teman sekalian sangat jelas ya, di dalam Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Yesus Kristus mati ya dalam natur manusianya. Ya sekali lagi, dalam natur manusianya. Yesus mati itu yang mati natur manusianya. Kealahannya tidak mati teman-teman sekalian. Bahkan kalau natur kealahannya tidak meninggalkannya dalam waktu singkat, ya, maka Yesus tidak akan bisa mati dalam sisi kemanusiaannya. Kalau natur Allah, natur manusianya masih tetap ada. Bagaimanapun dia dipaku, bagaimanapun dia disiksa, bagaimanapun penyalibannya, dia tidak akan bisa mati kalau kealahannya tidak meninggalkannya. Itu sebabnya Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi teman-teman sekalian, jawaban kita adalah yang mati adalah manusianya, bukan Allahnya. Allah tidak pernah mati. Ini catatan buat kita ya, dan catatan juga buat orang-orang muslim supaya paham hal ini. Yang mati adalah manusianya, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak bisa dibunuh. Nah, siapa yang mengambil nyawa Yesus? Nyawanya kembali kepada Allah Bapa. Gitu dia. Karena Yesus itu sang firman Allah yang telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi sangat jelas di sini teman-teman sekalian bahwa yang diambil dari Yesus itu adalah firman itu yang ada dalam dirinya, keilahiannya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah Bapa. Ya, makanya ketika dia mati, dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Dia katakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau keilahiannya Yesus, sekali lagi saya ulangi teman-teman, tidak diambil dari tubuh manusianya, dia tidak akan bisa mati. Jadi yang mati adalah sisi kemanusiaan Yesus, bukan Allah. Kealahannya sudah kembali kepada Allah Bapa. Ya, karena harus tahu konsep ketuhanan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini. Ya, jadi ketika Yesus mati, keilahiannya, kealahannya, natur Allahnya kembali kepada Bapa yang memberi, yang mengutus
sang firman itu kembali kepada Bapa, sehingga yang digantung di atas kayu salib tinggal manusianya Yesus, dan itulah yang bisa mati. Di mana kita bisa melihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, dia lupa bahwa Yesus itu tidak mati selamanya. Kemanusiaannya itu tidak mati selamanya. Tetapi pada hari yang ketiga dibangkitkan. Di sini dikatakan bahwa tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Maka pada hari yang ketiga, sesuai dengan nubuatannya dan juga ramalannya ketika bersama-sama dengan para muridnya, bahwa dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi teman-teman sekalian, terjawab ya. Yang kedua yang akan kita jawab terhadap mu'alaf ini, katanya bahwa Yesus itu lahir tanpa ayah, itu istimewa katanya. Tetapi ada yang lebih istimewa lagi. Siapa katanya? Yaitu Nabi Musa dan juga Hawa, tidak beribu dan tidak berbapa. Benarkah demikian teman-teman sekalian ya? Kalau Hawa saya masih masuk akal karena mereka adalah manusia pertama. Adam diciptakan dari debu tanah, bukan dari kun fayakun ya, sekali lagi, bukan dari kun fayakun. Tetapi Adam dibentuk dari debu tanah, baru dihembuskan ruh ya dalam hidungnya, sehingga dia menjadi makhluk hidup yang disebut sebagai manusia dan diberi nama Adam. Lalu Hawa diambil dari tulang rusuk. Jadi jelas mereka tidak punya ayah dan juga ibu. Tetapi teman-teman sekalian, dia katakan Musa juga tidak berbapa dan tidak beribu. Nah, ini dia. Pendeta loh, mantan pendeta dulu katanya. Masa tidak tahu kalau Musa punya ayah, punya ibu? Bahkan cerita Musa di kitab Keluaran saja sangat jelas kok. Ya, mari teman-teman kita melihat Keluaran 6 ayat 20, siapa orang tua Musa ini? Ya, Keluaran 6 ayat 20, dan Amram, ini ayahnya Musa, dan Amram mengambil Yochebed, jadi ibu Musa. Ya, Amram ayahnya, Yochebed ibunya. Saudara ayahnya menjadi istrinya, dan perempuan ini yaitu Yochebed melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Jadi di dalam Keluaran 6 ayat 20 kita mendapatkan jawabannya bahwa Musa punya ayah dan punya ibu. Ayahnya Amram dan ibunya adalah Yochebed. Jadi gimana teman-teman sekalian? Masih percayakah bahwa orang ini mantan pendeta? Tentu orang bodoh, orang goblok yang masih menganggap dia mantan pendeta. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Biarlah penjelasan saya boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.